Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode pengurutan, yaitu pengurutan seleksi. Pada penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengurutan bubble. Nah, untuk metode kedua untuk pengurutan saya akan jelaskan tentang mengenai seleksi atau selection sort. Jadi di sini apa sih pengertian dari pengurutan seleksi? Dijelaskan dulu. Selection sort merupakan teknik sorting yang sederhana. Hal pertama yang dilakukan pada saat kalau kita mau melakukan algoritma selection sort adalah lagi-lagi pengurutan kita simpan datanya di dalam array ya. Jadi kita harus menemukan dulu elemen terkecil, nilai terkecil yang ada pada array. Kemudian nanti kita akan tukarkan atau swap dengan elemen yang ada di posisi pertama. Jadi ada elemen di posisi pertama atau indeks ke 0, nanti kita cari dulu nilai yang elemen yang terkecil. Kemudian kalau misalnya ketemu yang lebih kecil daripada posisi yang pertama, baru kita akan tukarkan. Kemudian algoritma ini akan mengulangi hal yang sama, yaitu mencari elemen terkecil yang ada di dalam array, kemudian kita tukar terus, begitu dengan elemen yang ada di posisi kedua. Kemudian nanti sudah posisi kedua udah temu, kemudian cari lagi, kemudian kita tukar dengan posisi ketiga dan seterusnya sampai semuanya selesai ya, berlanjut sampai semua elemen yang ada dalam array telah berhasil kita urutkan atau berhasil kita sorting. Oke, ini ilustrasinya ya, diilustrasikan misalkan kita punya data seperti ini ya, 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42, 44. Anggaplah kita mempunyai 8 elemen yang belum terurut, kemudian kita dengan selection sort mencari elemen terkecil dari array yang kita punya, di mana berdasarkan untuk urutan yang di sini ya, yang paling kecil itu adalah 10. Maka 10 itu, ini kan 14 adalah elemen pertama. Sudah kita dapat 10 elemen terkecil, maka kita tukarkan antara 10 sama 14 ini kita tukarkan. Ya, kita tukar. 10 letakkan di elemen pertama, 14 pindahkan di tempat elemen 10 tadi. Nah, setelah berhasil mendapatkan elemen terkecil, maka selection sort ini akan menukar elemen tersebut ke posisi pertama, yaitu 14 ditukar jadi 10. Maka setelah itu 10 tidak akan diikutkan lagi dalam pengurutan, gitu ya. Kemudian setelah pengurutan pertama berhasil, maka selection sort akan mengulangi hal yang sama. Kita akan mencari yang terkecil mulai dari elemen kedua yang sini, atau kalau ini elemen indeks ke 0, ini indeks ke 1, mulai dari indeks ke 1 sampai dengan indeks terakhir. Yang mana yang paling kecil di antara 33 sampai 44? Yaitu adalah 14 ya. Kemudian 14 kita swap atau kita tukarkan lagi dengan posisi di indeks ke 1 atau elemen kedua ya. Dari sini 14 dipindah ke depan, 33 dipindahkan ke tempat 14 tadi. Nah, jadinya seperti ini. Ditukar. Kemudian sudah ya 14, kemudian kita 27. Dari 27 sampai 44 yang mana yang paling kecil yaitu adalah 19. Maka ditukarkan kembali antara 19 dengan 27. 19 ada di depan, 27 dipindah di belakang. Kemudian dibandingkan lagi antara 33 sampai 44. Yang mana yang paling kecil di antara sini adalah 27. Nah, 27 akan kita tukar dengan 33. 27 taruh di tempat 33, 33 ke tempat 27. Cari lagi antara 35, dari 35 sampai 44, yang mana yang paling kecil yaitu adalah 33. 33 tukar lagi, 33 ke tempat 35, 35 pindahkan ke belakang. Ini juga 35 sampai 44 ya. Dari sini sampai sini siapa yang paling kecil yaitu adalah 42. 42 baru kita 35 tetap ya. 35 yang paling kecil ya. Nah, 35 yang paling kecil maka dia akan tetap. Kemudian antara 42 sampai 44 baru dia dicek lagi siapa yang kecil baru dia ditukarkan. Nah, posisi tersebut dilakukan secara lagi dan lagi sampai semua elemennya berhasil kita sorting. Jadi, dia intinya adalah dia mencari dulu yang mana yang paling kecil, kemudian ditukarkan dengan elemen yang depan. Gitu, ya. Ya, ini contohnya dia cari paling kecil, kemudian tukar ya.
Ini cari lagi 1, pindahin, dipindahkan 2 ya, yang paling kecil 3 pindah sini, cari kecil 4 pindah sini, yang paling kecil 5 pindah 6, 7, 8, 9. Itu adalah ilustrasinya ya untuk selection sort. Jadi pilih dulu yang paling kecil, kemudian dipindah-pindahkan. Algoritmanya adalah langkah yang pertama kita atur array index 0 sebagai lokasi nilai minimum. Jadi kita anggap bahwa indeks dari 0 dari array elemen pertama dari array kita anggap dia sebagai minimum. Kemudian langkah kedua kita cari elemen paling kecil yang ada di dalam list atau di dalam array tersebut. Mulai dari setelah elemen pertama sampai ke ujung ya. Kemudian kita tukar elemen terkecil tersebut ke lokasi yang minimum tadi. Kalau misalnya pertama 0 ya kita pindahkan ke 0. Kemudian atur elemen selanjutnya sebagai nilai minimum. Jadi sudah dapat baru kita pindahkan sebagai minimumnya. Kalau tadi elemen pertama sudah dapat kan elemen pertama, maka kita pindahkan, anggap yang minimumnya adalah elemen kedua gitu. Kalau sudah elemen kedua, pindahkan lagi ke elemen 3 dan seterusnya. Ulangi sampai list elemen kita berhasil terurut semua. Ini jadi ada 5 langkah untuk algoritma selection sort ya. Jadi kompleksitas nanti kita akan cari bersama-sama kompleksitas dalam algoritma selection sort. Kita lihat dari 3 kondisi, best case ya 1 2 3 4, worst case 4 3 2 1, kalau average case juga 1862. Nanti kita cek untuk bagaimana kompleksitasnya untuk algoritma selection sort berdasarkan 3 kondisi tersebut. Oke, ini algoritma pengurutan ya, pseudocode-nya. Saya jelaskan algoritma aja langsung mulai dari I0 sampai N-1 begitu. Kemudian kita tampung ya, tem ini sebagai penampung indeks. Penampung indeksnya yang ditampung, ingat ya, bukan nilainya tapi indeksnya yang ditampung. Indeks yang ditampung adalah dianggap dia paling kecil itu adalah yang I. Kalau yang pertama berarti 0 gitu. Kemudian for J I plus 1. Jadi kalau misalnya yang pertama bukannya 0-nya nggak ikut lagi, jadi I plus 1. Jadi 0 tambah 1 berarti elemen ke-1 sampai dengan akhir dari array-nya N-1 ya. Kemudian jika array J ya, array J lebih kecil nilainya, baru yang kita bandingkan, lebih kecil dari yang ditampung, maka indeks dari J yang akan kita ubah. Tem yang indeks yang paling kecil tadi kita akan jadikan J itu yang indeks paling kecil akan kita isi dengan indeks yang terkecil, nilainya terkecil. Nanti akan selalu melakukan perulangan. Kalau sudah selesai baru di swap, baru dipindahkan, ditukarkan gitu ya, dengan ini caranya. Tampung array I, array tem, tampung. Ini adalah pengurutan selection, ada pseudocode dari pengurutan selection. Ini baik, ini adalah kelebihan dan kelemahan dari selection sort. Kelebihannya adalah algoritma ini sangat rapat ya, mudah, dia masih mudah diimplementasi, kemudian mempercepat pencarian, mudah menentukan data maksimum atau minimum karena dia memang mencari maksimum atau minimumnya dulu. Kemudian kompleksitas dari selection sort ini cukup kecil ya, relatif lebih kecil. Tapi kekurangannya adalah butuh metode tambahan, misalnya kita butuh metode swap untuk atau metode tukar begitu. Kemudian perlu juga dihindari kalau datanya lebih dari 1000 tabel, karena akan menyebabkan kompleksitas yang tinggi atau enggak praktis sih. Jadi kalau data kecil masih oke, tapi kalau untuk data yang besar itu akan kompleksitasnya lebih tinggi ya, lambat, agak lambat. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat mengenai selection sort. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chatnya atau langsung ditanyakan pada saat perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.